Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous.
Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous.
Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Happy Sunday. Boleh lambaikan tangannya yang mengalami sukacita. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk satu tujuan, meninggikan nama-Mu, hadir Engkau di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Namanya Tuhan, menara yang
Allah kita ajaib, amin. Berikan tos sebelah kiri kanan saudara. Katakan Allah kita ajaib. Haleluya. Come on. Angkat tanganmu, tepuk tangan di atas kepala. Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Hai Church, selamat datang di AFJF Cirebon. Kadangkala kita tidak sabar dan terburu-buru dalam memutuskan apa yang hendak kita lakukan. Namun Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Dia terlebih dahulu. Izinkan Dia memerintah dalam hidup kita dan jadikan firman Tuhan standar kebenaran kita. Tahukah Church bahwa kita tidak sendirian dalam mencari dan menjawab panggilan Tuhan? Kita bisa tertanam dalam komunitas care group sehingga kita bisa saling support, memperhatikan, dan mendoakan. Untuk jemaat yang belum tergabung dalam care group, Anda bisa memulai dengan cara scan QR code yang ada di Connect Lounge setelah ibadah nanti, atau menghubungi nomor yang tertera. Halo semua, mari sama-sama kita kumpul di AFJF Conference, Alive in Calling. Kali ini akan diadakan pada tanggal 2 sampai 3 Agustus 2024 di The House Convention Hall di Bandung. Saya sangat senang untuk dapat kembali berkumpul, belajar, berkolaborasi, dan berdoa bersama dengan Anda semuanya. Percaya bahwa kita akan dapat diperlengkapi, dikuatkan, diberkati. Saya sungguh senang kita akan kembali diberkati oleh founder dari FGF Movement, Pastor Jimmy Untoro, dan juga Global Mission Director kita, Pastor Danny Hanafi. Juga kita akan belajar banyak dari seorang pemimpin muda dari Filipina, Pastor Joseph Bonifacio, dan juga salah satu hamba Tuhan yang bergerak banyak di bidang discipleship, Pastor Paul Jaya Chandran. Dan seperti biasanya, FGF Conference tahun ini juga diperlengkapi dengan sesi master classes. Saya rindu untuk mengundang Anda semua untuk bergabung sekali lagi di FGF Conference Alive in Calling. Percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dan yang terpanggil menurut rencananya. So see you all di IFJF Conference 2024. God bless us all. Kami mengajak jemaat yang ingin mengikuti IFJF Conference untuk dapat mendaftar Linktree di akun Instagram IFJF Cirebon, atau bisa juga menghubungi Church Office untuk informasi yang lebih lanjut. Amsal 3, 9, dan 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Kita bisa memberikan persembahan kita lewat amplop persembahan yang tersedia atau transfer menggunakan kode KRIS. Demikian IFJF News untuk minggu ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Happy Sunday and God bless you. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh Kudus yang manis memenuhi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau
menyembah Engkau Yesus. Altarmu menyembahmu di atas menyembahmu. Haleluya. Bapak surgawi, kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa buat kedua anak kita yang akan diserahkan kepada Tuhan oleh kedua orang tuanya. Mari kita mengangkat tangan untuk semua dedikasi, untuk semua iman, keyakinan, kepercayaan, kerinduan hati Tuhan atas kedua anak yang akan diserahkan kepada Tuhan hari ini. Bapak surgawi, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan buat Josephine Valencia Sukiono. Kami bersyukur untuk dedikasi, iman, kepercayaan, keyakinan, kekuatan dari orang tuanya Mario dan Samantha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau adalah Josephine Valencia. Jehovah increases in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, Engkau akan menjadi orang yang membawa ketenangan, membawa keindahan kepada banyak orang. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kami menumpangkan tangan atas anak ini, supaya ketika dia mengalami kehidupan yang bertambah-tambah, Yesus bertambah besar dalam kehidupan dia. Dia menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah orang yang sedang mengalami rasa keterpurukan. Dia hadir untuk membawa revival di tengah-tengah generasinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya segala keindahan dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, muncul lewat kehidupan Josephine Valencia. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat Mario dan Samantha. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan mendidik mereka dalam iman kepada Yesus, untuk dia dapat bertumbuh dengan mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Turun atas mereka semua pengurapan yang spesial hari ini kepada kedua orang tua dari Josephine Valencia, demi nama Yesus. Anugerahkanlah kepada mereka Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat Gevariel Evander Latu Perisa. Kami bersyukur untuk orang tuanya Rafo dan Ayu. Dia bisa mendedikasikan anaknya yang kekasih. Dia bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam masa kecilnya. Saya berdoa supaya Gevariel Evander mengalami kekuatan. God is your strength. Kekuatan Tuhan turun atasmu. Forever strength, forever strong, forever healthy. In the name of Jesus. Tuhan, kami berdoa supaya berkat kekuatan turun atas dia, supaya dia bisa tampil menjadi orang yang kuat di tengah-tengah dunia yang sedang bengkok ini. Kami berdoa kekuatan Tuhan mengalir atas dia, membawa perubahan demi perubahan. Orang yang letih lesu datang kepada Tuhan lewat Gevariel Evander. Engkau adalah kekuatan buat dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat orang tuanya Rafo dan Ayu. Kami berdoa menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan untuk mendidik anak ini, menyerahkan anak ini kepada Tuhan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami berdoa Tuhan supaya kekuatan Tuhan mengalir atas kedua orang tua ini Tuhan. Membawa anak-anak datang kepadamu untuk mengenal Tuhan sejak masa kecil mereka. Supaya mereka bisa bertumbuh untuk bisa menegakkan kebenaran Tuhan dalam gerejamu di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa menyerahkan anak ini, mendedikasikan anak ini kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Haleluya. Sekali lagi, ku buka hati. Yes God. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Kami buka hati kami kepadamu ya Bapa hari ini, pagi hari ini. Karena kami percaya bahwa berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kebaikan, keindahan, semakin kuat, semakin berjalan, semakin kuat menghadapi Allah di Sion. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucapkan syukur, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, happy Sunday, good morning church. Terima kasih buat pujian penyembahan hari ini. Siapa yang diberkati dengan praise and worship hari ini? Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada di dalam tema pada bulan Mei tentang but first, yang terutama. 2 minggu yang lalu Anda sudah banyak mendengar tentang bagaimana kita memberikan hal yang terbaik buat Tuhan. Hari ini judul khotbah saya akan saya berikan judul God is for us. Apa? God is for us. Tuhan ada di pihak kita, Dia ada di dalam kita, Dia ada untuk kita, Dia bekerja di dalam kita. He is provided, Dia menyediakan segala sesuatu. Dia memberikan kepada kita rohnya yang spesial dan rohnya itu tinggal dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan itu sebabnya kita selalu dituntun oleh roh Tuhan kemanapun kita bergerak, apapun yang sedang kita putuskan dan apapun yang sedang kita lakukan. Karena dari awal kita lihat bahwa Tuhan bertekad memang untuk save us. Dia bertekad untuk menyelamatkan kita, membawa kita dari lumpur, dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan saya ingin mengutip satu ayat firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Jadi waktu Yosua setelah siap untuk menguasai kota Yeriko, tanah Kanaan, maka pada waktu itu dia pergi sendirian, lalu kemudian dia melayangkan dekat Yeriko. Artinya dia punya keberanian untuk mendekati Yeriko dan saat itu tembok dan pintu-pintu Yeriko sudah tertutup. Dan orang Yeriko juga ketakutan kalau orang Israel nanti akan masuk menduduki kota Yeriko. Dan itu sebabnya Yosua memberanikan diri mendekati dengan jarak yang sangat dekat dan dia memandang kepada kota Yeriko. Bayangkan ketika kalau kita punya masalah, ada banyak orang memang tidak berani untuk menghadapi masalah itu dan ada orang yang memang juga berani untuk menghadapi masalah itu. Tapi Yosua berani untuk menghadapi resiko itu, dia mendekati dan dikatakan bahwa ia melayangkan pandangnya. Dia mulai melihat Yeriko ini gimana cara mengatasinya. Gimana cara Yeriko ini dapat ditaklukkan dan dikuasai. Kalau kemarin-kemarin mah udah mereka lihat. Mereka bisa menyeberang sungai Yordan, mereka sudah bisa menyaksikan semuanya. Dan pada waktu Yosua sedang melayangkan pandangnya kepada kota Yeriko, dia mulai mengingat penyertaan Tuhan. Dia mulai mengingat penyertaan Tuhan bagaimana dulu Musa ketika dipanggil sebelum masuk ke tanah Mesir, maka Musa bertemu dengan Tuhan di semak duri yang menyala-nyala. Dia ingat lagi penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Waktu Musa membawa Israel keluar, lalu kemudian di Laut Merah mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dia ingat peristiwa itu. Apakah hal yang sama akan terjadi? Ternyata dia bisa melewati tanah yang kering di sungai Yordan. Dan akhirnya sungai itu terputus. Dan waktu Yosua melayangkan pandangnya kepada kota Yeriko, maka dia melihat ada Tuhan yang memimpin sebelumnya di padang gurun dengan tiang awan, tiang api. Semua apa yang sudah pernah Tuhan lakukan bersama dengan Musa, dari sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka di perbatasan dan mereka sudah melintasi sungai Yordan, dia bisa mengingat kembali segala peristiwa yang besar yang Tuhan telah lakukan. Bahkan Tuhan memelihara mereka dengan burung puyuh dan roti mana. Dia sangat tidak menjadi takut karena Tuhan menyertai dia. Tapi bagaimana dengan tembok Yeriko yang ada di hadapan Yosua pada saat itu? Dia melayangkan pandangnya dan dikatakan ayat berikutnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Bayangkan Yosua melihat ada seseorang berdiri di antara tembok Yeriko, kota Yeriko dengan dirinya. Ya, tiba-tiba Tuhan hadir di sana, ada seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Dan di dalam Yosua pasal yang kelima ayat 14 dijelaskan siapa laki-laki ini. Jawabnya,
Apakah engkau kawan, apakah kau lawan? Lalu dikatakan, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Ternyata pria ini adalah panglima bala tentara Tuhan. Kalau dalam eksegesisnya dia adalah Theophany, penampakan Tuhan, penampakan Allah pada zaman perjanjian lama. Lalu sujudlah Yosua dan mukanya ke tanah dan menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini? Segala peristiwa telah diingat oleh Yosua, bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan membawa mereka sampai ke titik di mana mereka sudah siap untuk bisa menaklukkan kota Yeriko. Tapi gimana caranya menaklukkan kota Yeriko? Inilah menjadi pemikiran daripada Yosua. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat dalam gambar ini, ketika Yosua sedang melayangkan pandangnya, ke kota Yeriko, maka saat itu Tuhan hadir, supaya Yosua enggak sekedar hanya terus fokus kepada kota Yeriko, tapi dia melihat ada penampakan Tuhan, Theophany, yang adalah malaikat Tuhan yang khusus, yang spesial, beda dengan malaikat yang lain, yang menggambarkan itu adalah Kristus. Tuhan tidak pernah izinkan Yosua melihat masalah di depan dia sekalipun dia tidak tahu bagaimana caranya menaklukkan kota Yeriko, dan Tuhan harus hadir di antara dirinya Yosua dengan tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, keberanian Yosua melihat Tuhan bisa mengatasi masalahnya. Yosua berani untuk mengatasi masalah yang sedang akan dihadapi olehnya dengan orang-orang Israel dan bukan meniadakan Tuhan di dalam masalah itu. Ada banyak kekristenan yang terjadi adalah ketika masalah terjadi, justru mereka lupa Tuhan. Lupa bernafas dan akhirnya jadi lupa Tuhan, makanya akhirnya jadi diwisuda oleh malaikat. Karena sudah sempat lupa bernafas, tidak bisa lagi. Makanya suplai oksigen ke otak sudah mulai berkurang, akibatnya orang menjadi stres, akibatnya orang menjadi enggak kuat dan lemah. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan dalam masalah mereka, meniadakan Tuhan dalam masalah mereka. Tapi Yosua, dia tidak melupakan dan meniadakan Tuhan atas masalah yang sedang dia lihat, tapi dia mengatasi masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah antara Yosua dengan tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya Tuhan ingin sekali hadir di dalam kehidupan kita, supaya kita gak fokus terhadap masalah apa yang sedang kita lihat, dia hadir tengah-tengah kita. Dan Tuhan punya keinginan begini, jangan terlalu fokus dengan apa yang kau lihat, jangan terlalu fokus dengan masalah yang kamu sedang hadapi, jangan terlalu fokus dengan apa yang sedang kamu pergumulkan hari ini. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada problemmu. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Fokusnya kepada firman Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang sedang kita hadapi. Tapi kekristenan ada kebanyakan yang terjadi adalah fokusnya kepada masalah. Sehingga kita melupakan Tuhan, fokusnya kepada problems, fokusnya kepada kelemahan pada tubuh kita. Dan ada satu quote yang saya ingin tunjukkan, Tuhan tidak menciptakan Anda untuk terjebak pada satu keadaan dan terus berada di sana. Dia memiliki kesempatan baru, hubungan baru, dan pertolongan baru untuk Anda. Sekarang kita lihat, something new is coming. Sesuatu yang baru sudah datang karena Tuhan tidak mau kita fokus kepada Yeriko. Tuhan tidak mau supaya Yosua itu fokus kepada Yeriko, bagaimana cara menaklukkan Yeriko, gimana caranya menghancurkannya, gimana cara mendudukinya. Tuhan tidak ingin Yosua itu fokus kepada hal yang sedang dipergumulkan oleh dia saat itu, yang membuat dia selalu kebingungan dan melayangkan pandangnya fokusnya kepada masalah. Tapi Tuhan hadir di antara Yeriko supaya matanya tidak memandang kepada masalah, tapi matanya memandang kepada Tuhan. Amin. Dan pada waktu Yosua mulai melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah, sehingga pandangannya mulai tertutup. Kalau teman-teman kan kalau lagi holiday begitu, sedang mau foto sendiri, atau mau foto sebuah background tertentu yang indah, lalu tiba-tiba ketika Anda sudah mulai fokus, tiba-tiba ada orang lewat. Dan Anda tidak sadarkan diri, tiba-tiba orang yang lewat itu kejepret, lalu kemudian hasilnya hitam. Mungkin pinggir-pinggirnya kelihatan.
Jadi seolah-olah gambarannya begini Bapak Ibu Saudara. Kita ingin fokus kepada apa yang kita lihat, tapi tiba-tiba ada sekelebat lewat, orang lewat, dan yang hasil fotonya itu bukan lagi apa yang dilihat, tapi masalah yang dilihat, tapi tiba-tiba objek lain yang terfoto. Tuhan ingin supaya dalam kehidupan kita gak fokus terhadap apa yang kita hadapi. Sekalipun kita tahu bahwa masalah itu harusnya kita harus selesaikan dan lewati. Dan ketika Tuhan hadir di antara fokusnya Yosua kepada Yeriko, Tuhan ingin hadir sebagai pribadi supaya kamu lihatnya jangan masalah di belakang. Supaya kamu lihatnya jangan Yeriko yang di belakang, tapi kamu lihatnya saya. Tapi kamu lihatnya saya. Tuhan menunjukkan dirinya supaya dia ingin dilihat menjadi objek penting dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya ada sesuatu yang baru yang pasti akan terjadi supaya Yosua mengalami satu perubahan kehidupan. Bagaimana cara menaklukkan situasi itu. Dan hari ini saya yakin percaya bahwa Tuhan ingin supaya kita fokus bukan kepada apa yang sedang kita pergumulkan. Tuhan ingin supaya kita fokus bukan apa yang sedang kita pikirkan dan membuat tangisan dan kesedihan muncul di situ. Tapi Tuhan ingin fokus kepada dirinya supaya kita bisa melihat pribadinya, supaya kita bisa melihat Tuhan yang hidup, supaya ketika kita mulai melihat ada sakit pada tubuh kita, fokusnya bukan kepada sakit pada tubuh, tapi fokusnya kepada Tuhan yang memberikan kesembuhan. Amin. Fokusnya bukan melihat kepada bisnis kita yang lagi drop dan bankrupt, tapi fokusnya adalah di saat ketika lagi bisnis lagi turun, order tidak ada, tapi fokusnya adalah Tuhan kasih promosi sama saya. Fokusnya adalah kepada new business projectmu, bukan ke situ tapi kepada Tuhan di dalam bisnis projectmu, dan itu yang akan membawa kehidupan kita akan semakin intim dengan Tuhan. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, pintu-pintu semua akan terbuka dari yang tidak pernah kita expect. Tiba-tiba datang. Dan biasanya yang selalu kita pikirkan, wow kok bisa begini ya? Wow, saya kan gak doain kayak begini, kok tiba-tiba Tuhan kasih yang kayak begini? Kok tiba-tiba berkat ini muncul? Kenapa? Karena kita fokusnya bukan kepada Yeriko-nya, tapi fokusnya kepada akulah Panglima Bara Tentara Tuhan yang dipandang oleh Yosua pada saat itu. Yosua memang mengingat segala peristiwa mulai dari keluarnya Israel dari Mesir sampai mereka melewati sungai Yordan. Tapi apa yang terjadi dalam Yesaya 43 ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air. Yang hebat firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan bilang di dalam ayat ini, memang firman Tuhan katakan, Dia telah membuat jalan melalui laut. Udah terbukti, laut Tebrau dibelah menjadi dua, orang Israel berjalan di tanah yang kering di laut itu. Udah terbukti Tuhan membawa orang Israel berjalan melintasi sungai Yordan di tanah yang kering melalui air. Yang hebat kata firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang gini, yang sudah dulu mah ya sudah selesai. Kamu sudah melintasi Laut Merah, kamu bisa berjalan di tanah yang kering, itu udah selesai. Kamu bisa berjalan di sungai Yordan dan kamu bisa mengalami, wow, it's amazing, luar biasa. Mungkin kalau kita pada saat itu kita foto, lalu kemudian kita jadikan konten. Kalau kita konten kreator mungkin, ada banyak di dinding berair dan sebagainya, kita enggak. Ini dinding air loh, kita jalannya kering loh, mungkin konten di Instagram pada saat itu banyaknya luar biasa. Tapi Tuhan bilang begini, yang dulu yang sudah Tuhan lakukan dengan jalan-jalan yang membuatmu, wow, luar biasa. Wow, Tuhan kasih kesembuhan. Wow, Tuhan kasih bisnis project yang banyak. Wow, anak saya berprestasi. Wow, hidup kami sehat. Wow, ada banyak wow faktor yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang begini, jangan ingat-ingat hal yang dulu. Wow, kok Tuhan bilang begitu ya? Boleh dong kita mengingat, boleh. Gak salah dengan kita mengingat kebaikan karya Tuhan. Tapi yang Tuhan bilang jangan mengingat-ingat. Seolah-olah ini nanti apakah tembok Yeriko ini akan hancur, gimana caranya ya? Dulu sih begini. Mungkin Yosua berpikir seperti itu, dia berdialog dengan pikirannya. Dulu Tuhan bisa buat jalan membelah Laut Tebrau. Dulu bisa Tuhan membuat jalan lewat sungai Yordan. Dia bisa buat jalan buat kita.
Dan tentunya masalah ini pun juga Tuhan bisa buat jalan. God will make way. Amin. Dulu waktu saya muda, saya sehat. Tapi sekarang mah, ya namanya juga bertambah usia, sakit-sakitan. Itu kan deklarasi kita. Kalau kita mengatakan happy birthday bertambah usia, tapi kita berpikir bertambah usia, bertambah lemah. Itu kan iman kita, ya jadi lemah jadinya. Kenapa kita nggak menyanyi happy birthday to you, happy birthday to you. Tambah kuat, tambah umur, tambah sehat. Amin. Tambah umur, tambah penyakit menyingkir. Harusnya begitu dong. Tapi kenapa kita selalu mengambil prinsip dunia? Tambah umur, tambah tua ya, aduh. Om sudah nggak kuat lagi kayak dulu. Dulu mas semangat melayani Tuhan, sekarang wajar dong kalau nggak semangat lagi. No, nggak seperti itu. Tambah tua, tambah semangat. Kan Kaleb bilang begini, umurku 85 tahun, tapi kekuatanku masih seperti umur 40 tahunan. Wow, ada yang bisa berkata begitu kepada diri kita? Tapi jangan coba-coba, Anda pulang langsung ke gym, angkat barbel 50 kilo. Nggak jamin. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah, kalau dulu pasangan saya sangat mencintai saya, anniversary bukan setiap tahun, tapi setiap bulan. Yang baru pulang dari Labuan Bajo. Dulu si istri saya mencintai, apa-apa diperhatiin. Kopi sudah tersedia walaupun belum bangun suaminya. Jam 3 udah disiapin, jam 5 sudah kedinginan. Tapi sekarang mah kasihnya tidak semakin kuat pada saya. Jangan begitu juga ngomongnya. Dulu si istri saya mengasihi saya, mencintai saya. Suami saya juga dulu sering bukain pintu kalau saya masuk mobil. Sekarang 4 pintu dibuka semuanya. Biar masuk yang bebas mau lewat manapun saja. Dulu kalau ada konflik butuh waktu yang paling lama. Kalau saya dengan istri selalu kalau ada konflik, dulu kami selesai 1 hari. Bayangkan 1 hari iblis mengambil kesempatan untuk merongrong menghabiskan kehidupan kami. Selama 1 hari itu. Tuh kan istrimu, tuh kan suamimu, tuh kan. Jadi tukan. Akhirnya bergeser dari 1 hari menjadi setengah hari. Bergeser akhirnya dedikasi kami jadi 1 jam. Sekarang 1 jam 15 menit. Karena kalau kami punya konflik hitungannya cuma 3. 3, 2, 1, selesai. Belum selesai masalahnya, selesai. Filmnya sudah di end, udah tamat. Barulah kita membereskan. Tadi kenapa ya gue begitu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dulu ada konflik butuh waktu menyelesaikan yang lama, sekarang konfliknya belum ada, kita udah selesai. Amin. Oh tapi gak bisa begitu pastor. Kalau ada konflik kita mesti dudukan dengan kepala yang dingin. Loh kan firman Tuhan bilang, jangan sampai terbenam matahari, lagi panas-panas selesaikan masalahmu. Oke, ini bukan seminar tentang parenting ya. Di dalam ayat 19 dikatakan begini, jangan ingat-ingat dulu yang lain. Jangan ingat-ingat masa yang lalu. Jangan ingat-ingat perbuatan Tuhan yang besar yang dulu. Ayat 19 bilang begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa? Sesuatu yang baru. Tuhan buat sesuatu yang baru. Waktu Yosua melayangkan pandangnya ke tembok Yeriko, dia pikir tembok ini nanti cara menguasai gimana? Kan Tuhan udah bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku menyertai engkau dan aku menyerahkan kota itu kepadamu. Engkau akan duduk di sana dan engkau akan menguasai kota itu dan engkau akan bersama-sama dengan bangsamu ada di sana. Tapi gimana caranya masuk ke situ? Pintu gerbangnya udah ketutup. Apakah lewat pintu dan sebagainya? Dia tidak tahu pada saat itu. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, ya saya katakan begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ternyata Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada waktu Israel keluar dari Mesir, itu membuat jalan di padang gurun. Dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Hal yang tidak mungkin akan terjadi karena itu sesuatu yang baru. Itu sebabnya kalau hari ini kalau kita lagi berdoa buat situasi kita, minta Tuhan yang berbicara kepada kita. Untuk menyatakan sesuatu pada situasi itu. Karena Tuhan sedang buat jalan yang baru, bukan dengan cara yang lama. Tuhan akan buat jalan tidak lagi di tengah laut. Tuhan akan buat jalan tidak lagi di dasar sungai Yordan. Dia tidak lakukan dengan cara yang lama, makanya Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Karena Tuhan akan buat jalan lain. Apa itu jalan lain? Jalan di padang gurun. Tuhan akan buat sungai-sungai yang tidak pernah ada sungai di padang belantara.
Belumkah kita mengetahuinya? Nah, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun masalah yang kita sedang hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, apapun problem yang kita sedang lihat di depan kita, ketahuilah bahwa Tuhan sedang membuat jalan. The Lord will make a way for you where no footprints has gone before. Ini kutipan dari Charles Spurgeon, dikatakan bahwa Tuhan akan buat jalan buat kita di mana belum pernah ada jalan itu dilalui oleh kaki orang, oleh telapak, oleh jejak orang. Tuhan akan buat. Dan hari ini ketika kita berdoa buat orang yang sakit pun juga, selalu kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Tapi prosesnya gimana cara Tuhan menyembuhkan? Tuhan buat jalan yang baru. Amin. Kan ada lagu yang mengatakan, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Gak tahu ya lagunya. Zaman saya aja kayaknya yang ngerti lagu ini ya. Dapatkan lagu-lagunya di platform digital Anda. Kalau dulu kan dapatkan lagu ini di toko kaset terdekat. Nah sekarang di platform digital ya. Tuhan akan buat jalan saat tidak ada jalan. Hari ini kalau kita mengalami situasi membuat kita menangis, lutut kita bertelut, dan kita mengatakan Tuhan aku gak bisa. Yosua melihat, Musa melihat bahwa laut itu akan menenggelamkan mereka. Musa melihat gimana caranya melintasi laut ini. Yang ada hanyalah kalau kita masuk, nyungsep semua dan tenggelam dan mati kita semua. Tapi Tuhan bilang gini, air laut yang bisa menenggelamkan manusia. Tetapi bagi Tuhan, air laut pun bisa menjadi jalan untuk menyelamatkan mereka. Amin. Kalau hari ini situasi kita dalam kehidupan kita bahwa mungkin kelemahan kita, masalah kita, itu bisa membuat kita terpuruk, gak bisa lagi bangkit. Lalu kemudian kita mengatakan aku gak bisa kuat lagi dalam Tuhan. Air laut yang bisa mematikan orang Israel justru bagi Tuhan dipakai untuk menyelamatkan mereka. Kalau ada sakit yang gak sembuh-sembuh, kalau ada kelemahan yang gak pulih-pulih, tetapi kita mesti berharap bahwa Tuhan yang menyembuhkanku, dia memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ada diceritakan seorang perempuan, murid perempuan namanya Tabita. Dalam bahasa Aram, Dorcas dalam bahasa Yunani. Artinya bahwa Tabita itu gereja atau orang percaya. Tabita ini adalah orang yang mengasihi dan melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Tapi ia sakit. Setelah sakit dia meninggal. Dan kemudian bagaimana cara mengatasi situasi ketika Tabita sudah mati. Lalu Petrus dipanggil sebagai rasul yang saat itu bersama dalam pelayanan mereka untuk mendoakannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 9 ayat 40 sampai 41 demikian. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar ketika Petrus sudah sampai di ruang di mana Tabita itu sedang terbaring sakit dan sudah mati, udah jadi mayat di rumah duka tuh. Tapi di tempat mereka sedang bersekutu. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Kenapa Petrus menyuruh mereka semua keluar? Karena Petrus ingin menyingkirkan semua perkataan, semua ocehan yang membuat, yang melembahkan iman mereka sehingga mereka gak fokus kepada Tuhan. Sehingga mereka hanya fokusnya kepada Tabita yang sudah mati. Petrus langsung menyuruh mereka keluar semua dari ruangan. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling pada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Apa yang mesti kita lakukan? Hadapi masalah itu. Katakan kepada masalah itu, bangkit. Kalau itu sakit, jadilah sembuh. Kalau itu bisnis, jadilah pulih. Kalau anak itu gak pintar-pintar, jadilah jenius, jadilah pintar. Dan kita mengatakan sesuatu menghadapi situasinya. Dan Petrus mengatakan kepada Tabita yang sudah mati. Kalau Anda datang ke rumah duka, ada orang yang sudah meninggal. Apa yang Anda lakukan? Anda hanya berdoa saja, Tuhan, aku mendukung menyerahkan dia kepadaku. Gak sekali-sekali aja Anda bilang begini. Dalam nama Yesus, bangkitlah. Tiba-tiba tangannya mulai bergerak, saya yakin perkabungan yang ada di situ mulai lari terbirit-birit semua. Artinya mereka gak siap. Tapi Petrus menghadapi satu situasi, dia berpaling ke mayat itu. Dia berkata, Tabita bangkitlah. Dan seketika Petrus melihat
Lalu kemudian Tabita bangkit, lalu ia duduk karena dia sudah memerintahkan kebangkitan kepada situasi Tabita yang sudah mati. Lalu Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup sekarang. Bagaimana kita dapat membalikan suatu manifestasi kematian? Gimana cara kita bisa membalikan manifestasi kematian dalam kehidupan kita? Manifestasi kematian bisa depresi, bisa stres, sakit, konflik. Yang pertama, jangan dengarkan perkataan yang melemahkan iman kita. Amin. Bilang kiri kanannya, singkirkan segera. Kalau ada perkataan, kalau ada kata-kata yang melemahkan iman kita sehingga kita fokusnya kepada tembok terus gimana diruntuhnya. Tapi Tuhan hadir sebagai panglima bala tentara Tuhan. Singkirkan segera pikiran-pikiran yang perkataan yang melemahkan iman kita. Dan kedua, kita berdoa supaya kita mendeclare, speak life atas segala situasimu. Segala situasi yang memang sedang merongrong hidupmu, yang sedang menghambat hidupmu. Perintahkan kepada situasi itu, hai situasi yang tidak membuat aku mengalami berkat Tuhan. Aku perintahkan singkir, menyingkir, keluar. Perintahkan kiri dan kanan aku mau jalan. Ucapkan setelah itu pujian syukur bagi Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen ketika menghadapi situasi yang paling berat, memang dia bisa berdoa untuk situasi itu. Tapi berapa kali? Berapa kali dia speak life terhadap situasi, keadaan kehidupannya, keadaan masalah yang kita hadapi. Mungkin berdoa untuk situasi tubuh kita yang sakit, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Tuhan bilang bahwa berkali-kali sampai terjadi sesuatu perubahan, disitulah kamu bisa melihat Tuhan berkarya atas hidupmu. Dan setelah itu ucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dari mulut kita. Jauh sebelum musuh dapat mencuri kemenangan Anda, ia telah mencuri lebih dulu lagu-lagu Anda. Hari ini banyak kekristenan terjadi, dia kalah, dia tidak mengalami kemenangan dalam kehidupan. Bukan karena salah hari ini gak saat teduh. Bukan karena salah hari ini gak berdoa kepada Tuhan. Tapi dulu-dulu iblis telah mencuri lagu-lagu kita. Apa tuh lagu-lagu kita? Lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan, lagu-lagu pujian syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang meluap-luap kepada Tuhan. Karena itu juga Daud bilang begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud sendiri bilang kepada jiwanya, pujilah Tuhan. Kenapa? Karena jiwa ini tidak bisa diajak untuk kerjasama dengan spiritnya. Itu sebabnya mulai hari ini berdoalah untuk bisa menikmati semua lagu-lagu Anda, pujian pengagungan kepada Tuhan. Karena kalau Anda tidak mengucap syukur kepada Tuhan, maka iblis mengambil dahulu itu dan Anda mengalami kemenangan yang tidak pernah akan terwujud. Frank Foglio. Dia adalah seorang pemimpin full gospel. Dia punya anak gadis yang mengalami satu kecelakaan. Dia menuliskan dalam sebuah judul bukunya, Hey God. Dia berdoa selama 7 tahun buat anaknya yang sudah mengalami kerusakan otak. Dan hampir frustasi mau bunuh diri. Dan dia berdoa dan ratusan orang, ya tahu lah ya kalau orang full gospel berdoa itu, ya kami berdoa dalam nama Yesus jadilah sembuh, enggak sembuh. Kayak berdoa dalam nama Yesus jadilah sembuh, enggak sembuh. Kayak berdoa otaknya Tuhan jamah, enggak mengalami pemulihan apapun. 7 tahun mereka berdoa, sampai harus mereka frustasi. Dan anaknya juga akhirnya harus dirawat di bangsal stres. Lalu kemudian dalam 7 tahun terakhir itu dia tetap datang kepada anaknya dan dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai kecewa sama Tuhan karena anaknya sakit yang mengalami kecelakaan, otaknya sudah rusak dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anaknya sudah lumpuh dan dia tidak mengenal siapa ayahnya Frank. Lalu kemudian Frank juga udah berdoa bersama dengan teman-teman yang lain, dia udah mulai lelah, dia mulai komplain dan dia bertanya kepada Tuhan, kenapa anakku begini? Kenapa Tuhan anakku begini? Kenapa kondisi anak saya begini? Tuhan bilang, kamu mestinya bersyukur, anak kamu masih hidup. Lalu apa kata Frank? Masih hidup, aku mesti bersyukur, aku mesti berterima kasih karena anakku masih hidup. Ya, kamu mesti bersyukur untuk hal itu. No way. Aku gak bisa bersyukur, gak bisa mengucapkan terima kasih sekalipun anakku hidup. Tapi anakku sekarang sudah lumpuh, otaknya gak bekerja dengan baik dan dia tidak mengenal aku siapa. Tapi Tuhan berbisik kepada dia, praise me. Pujilah aku, praise me. Pujilah aku, 2 kata itu terngiang-ngiang di telinganya Frank Foglio. Pujilah aku, ucapkan syukur kepadaku, terima kasih anakmu tuh masih hidup. Ada banyak orang bisa mati, lalu kemudian dia tidak bisa mengucap syukur. Sekarang anakku masih hidup, kamu gak mengucap syukur dengan keadaan seperti itu.
Dan karena kata praise me, terngiang-ngiang terus, hanya Frank menyerah. Dia lalu kemudian mengatakan, Tuhan, saya mengerti, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi pada hidup saya. Tapi hari ini saya mau belajar, mencoba untuk memuji-Mu. Engkau adalah Tuhan yang baik. Dia mulai memuji Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang murah hati. Pada waktu dia sedang memuji Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anaknya masih hidup sekalipun otaknya sudah rusak, gak mengenali ayahnya dan keluarganya. Pada saat dia sedang memuji Tuhan karena dia didesak dengan, ayo praise me, pujilah aku, pujilah aku. Tiba-tiba dari ruangan sebelah bangsal itu, ada seorang yang berteriak, I want my daddy, I want my daddy. Tiba-tiba anak itu membuka pintu dan berlari turun dari tempat tidurnya dan memeluk Frank ayahnya. Dan Frank pada saat itu juga bingung, kok bisa begini? Belum selesai pujiannya dinaikkan kepada Tuhan karena Tuhan mendesaknya, ayo pujilah aku. Tiba-tiba anaknya bangkit kembali, anaknya sembuh kembali. Karena pada saat kita memuji Tuhan, dia akan memulihkan hidup saudara dan saya, amin. Jauh berkali lipat dari keadaan sebelumnya, amin. Praise, reveal solution. We can see. Pujian itu dapat memberikan solusi kepada kita dari apa yang kita tidak lihat. Saat Anda tidak merasakan kehadiran Tuhan, di saat itulah Anda sangat perlu memuji Tuhan. Kalau Anda hari ini gak bisa merasakan kehadiran Tuhan, gak merasakan Tuhan itu ada bersama dengan kita, gak merasakan Tuhan itu kita nikmati, orang bilang selalu, aduh gue bosen deh dengan keadaan seperti ini. Di saat Anda tidak merasakan kehadiran Tuhan, di saat itulah Anda perlu memuji Tuhan, amin. Bilang kiri kanannya tuh, makanya puji Tuhan. Ingat ya, muji Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Sampai berlutut. Ku membawa hatiku. Tiba-tiba antrian di toko kita banyak orang seperti antrian sembako. Hanya Engkau di hidup. Daddy, Yayang udah sembuh. Hah, kok bisa berjalan mama? Yesusku, Kau terindah. Tiba-tiba anak bawa prestasi dari sekolah. Papa, aku juara 1. Gak perlu hadiah-hadiahan. Aku mau datang ke gereja melayani Tuhan. Amin. Yes, luar biasa. Dan Yosua pasal yang ke-15 dikatakan bahwa ketika Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu. Ketika Yosua mulai mendekati Panglima Bala Tentara Tuhan yang hadir di depan dia yang menutupi Yeriko. Sehingga Yeriko itu udah gak kelihatan lagi sama Yosua. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan yang adalah penampakan Tuhan sendiri hadir di depan Yosua. Yosua full, melihat penuh siapa yang hadir di depannya. Dan saat itu apa yang dikatakan Yosua kepada, apa yang dikatakan oleh Panglima Bala Tentara Tuhan, apa yang dikatakan oleh penampakan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, hal yang sama juga dikatakan oleh Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang 5 dikatakan, ia berfirman, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dan kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di mana Yosua berdiri, itu adalah tanah yang kudus. Di mana Musa sebelum pergi ke Mesir untuk mengambil bangsa Israel, itu adalah tanah yang kudus. Dalifne mi'atah omet. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa itu tempat di mana kalau kau berdiri, kau mesti tahu kau berhadapan dengan siapa. Hari ini kau di mana berdiri, dimanapun kau berdiri, di tokomu kau berdiri, engkau adalah orang kudus, engkau adalah miliknya Tuhan. Engkau memiliki Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat, itu adalah tempat kudus buatmu. Dalifne mi'atah omet, itu adalah tempat kudusmu di mana kau berdiri, kau sedang berhadapan dengan Tuhan. Di semua gedung pengadilan di Israel, bahkan di Amerika, di Municipal Building di New York, ada kata-kata ini ditulis, di mana kau berdiri, engkau sedang berada di hadapan Tuhan. Karena dia adalah orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda adalah orang kudus. Dimanapun Anda berada. Efesus 1 ayat 1-2 dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Siapa orang kudus? Kalau kita ganti kata ini begini. Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Coba kita ganti. Dari kepada orang-orang kudus di Cirebon. Siapa orang-orang kudus di Cirebon? Banyak orang Kristen herannya tidak suka dengan kata kudus, kurang diminati. Kalau udah ngomong kata kudus, gue kan gak kudus. Saya gak merasa kudus, ya memang Anda bukan orang kudus, Anda orang Cirebon. Holy is the dimension where God dwells. Kekudusan itu adalah dimensi Tuhan di mana dia tinggal di situ. Di situ Tuhan bisa ngomong kepada kita. Di situ dia bisa memberitahukan pekerjaan-pekerjaannya kepada kita. Di situ dia bisa menunjukkan mujizatnya kepada kita. Jadi kalau dikatakan orang-orang kudus yang ada di Efesus itu siapa? Ayat berikutnya katakan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya, berarti Anda adalah orang kudus. Ayo kasih tahu kiri kanannya, kamu tuh orang kudus karena kamu orang percaya dalam Kristus Yesus. Dan di dalam dimensi kekudusan Tuhan itu dia bisa bicara kepada kita. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan tahu jalan yang kita sedang akan hadapi ketika kita menghadapi masalah. Dan kita bisa menikmati mujizat Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan kita bisa tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus karena dia adalah Maha Kudus. Jadi kehidupan kudus itu apa? Kita orang percaya pada Tuhan. Yang kedua kita tahu identitas kita sebagai orang percaya. Tahu kita batasan untuk hidup seperti apa. Dan Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Karena itu kejarlah kekudusan kata firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 katakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan itu maksudnya apa? Kalau Anda masuk dalam sekolah polisi. Status Anda adalah polisi. Status Anda adalah polisi karena Anda masuk sekolah polisi. Tapi sifat-sifat sebagai seorang polisi belumlah ada dalam diri Anda. Status Anda pengikut Kristus, tapi sifat Kristus, karakter Kristus belumlah muncul dalam kehidupan Anda. Dan hari ini bagaimana dengan hidup kudus? Saya mau dengan cepat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 25, 31 nanti Bapak Ibu sudah baca di rumah. Efesus 4 ayat 25, 31. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Jangan menjadi marah dan kamu berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan mencuri lagi. Dan ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Sesuatu yang dibuang, tolong tunjukkan gambar ini. Suatu makanan yang sudah dibuang, tentunya itu pasti adalah makanan yang sudah busuk. Makanan yang sudah dibuang pasti makanan yang busuk. Kalau sudah busuk, udah gak bisa dikonsumsi lagi. Alkitab katakan bagaimana hidup kita supaya bisa kudus, buanglah segalanya. Segala pertikaian, segala dosa, segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, buang semuanya. Dan supaya hari ini kita bisa menikmati apa yang sudah kita buang, itu sudah pasti kita gak nikmati lagi. Terakhir. Kalau barang busuk, makanan busuk sudah dibuang. Saya yakin tidak akan ada tamu-tamu yang tidak diundang akan datang. Kalau Anda sudah tahu bahwa makanan itu busuk, Anda masih simpan di meja tempat makan Anda. Padahal itu sudah busuk. Anda akan mengundang tamu-tamu yang tidak diundang. Semut akan datang. Kecoa akan datang berduyun-duyun, memanggil teman-temannya. Bahkan mungkin yang paling Anda tidak sukai, tikus pun akan datang. Kalau dalam kehidupan Anda hari ini, sesuatu yang busuk belum Anda buang, maka nyatalah yang terjadi. Sesuatu yang mengganggu kehidupan Anda akan terus berdatangan. Dan kau bisa merasakan kenapa hidup saya begini ya. Kenapa hidup saya begini ya. Karena Anda memiliki sesuatu yang busuk yang belum dibuang. Dan Anda masih simpan dalam kehidupanmu. Sehingga hidup kekristenan Anda tidak menjadi maksimal. Dan hari ini dimanapun Anda berada, engkau berdiri, Tuhan ada dan Dia di hadapan kita dan mengatakan kepada kita, mataku menjelajah seluruh bumi, mengamati situasi kehidupanmu, aku ingin melimpahkan kekuatanku kepadamu bagi engkau yang bersungguh hati mencari Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ingin supaya yang busuk-busuk itu kita buang. Supaya tamu yang tidak diundang
tidak datang lagi ke dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat buat orang banyak. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami. God is for us. Kau ada, Kau hadir, Kau tinggal bersama dengan kami. Kau datang untuk menutupi segala masalah, menyelesaikan masalah yang dihadapi Yosua. Kau hadir, Yosua tidak fokus kepada tembok Yeriko, tapi dia fokus kepada Tuhan sendiri. Tuhan, ada banyak situasi dalam kehidupan kami yang membuat kami melihat kepada apa yang di depan kami. Membuat kami lupa Engkau meniadakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Kau ajar hari ini Tuhan, supaya kami bisa melihat Tuhan, mata kami menutupi segala apa yang kami lihat di dalam masalah kami. Karena Engkau yang kami lihat, Engkaulah kekuatan kami. Kami buka hati kami, supaya Kau menjamah kami hari ini. Kami mau berserah kepada Engkau. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi, ku buka hati, jamahlah kami ya Bapa. Kami berserah penuh segala situasi yang kami hadapi di depan kami. Kau datang mengambil alih seluruh hidup kami. Seluruh hidupku di tempat kudus-Mu di altar. Kami menyembah-Mu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu hari ini kau melihat masalah itu begitu besar. Kelemahan tubuhmu begitu besar, membuat kau khawatir dengan kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, membuat engkau selalu menghadapi satu depresi, engkau stres, engkau selalu melayangkan pandangmu, memikirkan setiap waktu, setiap hari, gimana caranya aku bisa melewati ini semua. Kau mungkin fokus dengan apa yang terjadi dalam perut pencernaanmu yang mengganggumu sehingga kau tidak bisa mengatakan bahwa aku kuat dan sehat. Tapi hari ini saya mau katakan deklarasi kepada situasimu, apa yang membuat engkau hari ini lemah tidak berdaya, kepada apapun yang kau sedang hadapi, katakan suatu kehidupan sama seperti Petrus mengatakan kepada Tabita, bangkitlah dan hiduplah. Hari ini katakan kepada pekerjaanmu, pulihlah, bangkitlah bisnisku. Dan hari ini katakan kepada anakmu, jadilah kau pintar, jadilah kau berprestasi. Kau katakan kepada pasanganmu, semakin kau mengasihi, semakin kau mencintai karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Dan katakan kepada sakitmu, kelemahanmu, jadilah sembuh. Karena hanya oleh bilur-bilurmu, semua kelemahan dan sakit penyakitmu jadilah sembuh. Dan hari ini saya meminta teman-teman Bapak Ibu mengangkat tanganmu kalau kau mengalami situasi dalam kehidupanmu. Kau hanya melihat Yeriko dalam kehidupanmu, kau melihat tembok itu begitu menguasaimu. Hari ini jangan lihat tembok itu, lihatlah Yesus. Pandang salibnya, pandang Yesus. Dan lihatlah karya yang begitu besar yang sudah Dia lakukan atas kita. God is for us, Dia ada bersama kita, Dia ada di antara kita. Dalifne mi'ata omet, di mana kau berdiri, di titik kau berdiri, dimanapun kau ada, kau hanya melihat Tuhan. Kau hanya melihat Tuhan, kau orang kudus, kau berdiri di tempat kudus, dimanapun kau berada, kau berdiri di tempat kudus, bukan hanya di gereja, kau berdiri di tempat kudus, tapi dimanapun kau berada, kau berdiri di tempat kudus, dan kau sedang berperkara dengan Tuhan, dan bisa mengatakan pada segala situasimu yang melemahkan, yang membuat kau menangis, yang membuat kau bersedih, jadilah bangkit dan jadilah pulih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya percaya pemulihan terjadi, amin. Dan saya percaya ada mujizat Tuhan yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Mana tangan-tangannya? Ayo, come on. Saya percaya kita semua akan masuk ke dalam rancangan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Gimana artinya? Let's speak life. Oke? Mulut kita katakan untuk hal-hal yang positif. Speak life. Jangan ingat-ingat yang dahulu walaupun sudah besar.
baik dan sebagainya. Tapi di depan ini let's speak life. Ada amin? Kita pulang tempat ini, nanti sebentar kita juga mungkin sama-sama kita ngobrol di depan. Kita bisa encourage satu dengan yang lain, kita bisa speak life. Oke? Selamat buat Mario dan Samantha dan juga Rafo dan Ayu tadi yang sudah dedikasikan anaknya. They're gonna be a great warrior, gonna be great generation. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat Pastor Edison dan Ibu juga yang sudah melayani kita dari Bandung. Yang hampir setiap bulan untuk bisa melayani kita. Dan saya percaya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang besar, hari yang luar biasa di dalam kehidupan kami. It's a great Sunday, Lord. Dan kami percaya setiap hari Minggu. Bukan hari di mana kami datang ke gereja. Bukan hanya kami datang ketemu dengan teman-teman kami. Tapi disitulah di mana kami tahu it's a holy ground. Ada tempat kudus-Mu. Dan ketika kami datang tempat kudus-Mu, kami tahu Tuhan, kami akan diurapi, kami akan diberkati. Karena kami semua adalah orang-orang yang percaya akan Engkau sendiri. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Ucap syukur buat Pastor Edison dan Ibu yang telah memberkati kami. Ucap syukur buat 2 couple tadi yang mendedikasikan anak-anak mereka Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, kehidupan di depan akan gonna be great, gonna be awesome. Di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu, dan di dalam setiap hal-hal yang Kau rancangkan. Bapak, kami berdoa buat persembahan yang kami bawa. Setiap persembahan yang kami telah lakukan melalui kris. Ataupun kami membawa dengan amplop-amplop yang ada di tangan kami. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan Kau yang urapi dan Kau yang berkati. Setiap hal yang kami bawa bukan memberikan kehebatan kami. Tapi kami bawa karena kami tahu Tuhan ini menjadi bagian-Mu. Sehingga dalam perbendaharaan di dalam rumah ini akan selalu cukup makanan. Dan akan menjadi memberkati. Akan membawa hal-hal yang baik untuk nama-Mu sehingga selalu nama-Mu dibesarkan dan diagungkan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati engkau, bila segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Engkau diberkati di dalam kotamu, engkau diberkati di dalam ladangmu. Jemaat yang terkasih, perbandingan langit sendiri akan melimpah, akan dibukakan bagimu. Engkau diberkati ketika engkau masuk. Engkau diberkati ketika engkau keluar dari rumahmu. Tuhan yang akan melindungi engkau. Tuhan yang akan membiarkan setiap musuh-musuhmu yang maju berperang melawan engkau akan terpukul kalah dengan sendirinya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Sehingga kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra-Mu Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. God bless you semua. Happy Sunday. Tuhan berkati. See you again. Tuhan berkati. waktu pas Leo, tadi waktu Pastor Tommy ngomong ini nyium-nyium terus loh. Pastor Tommy lagi doa,
ini nyiung-nyiung terus.